Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi dengan Bunda. Anak-anak udah siap? Bunda mau cerita tentang 10 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai dengan cerita tentang Abu Hurairah yang biasanya disebut sang pelajar teladan. Oke? Siapakah Abu Hurairah itu? Abu Hurairah berasal dari Bani Daus bin Adsan. Semula namanya bukan Abu Hurairah, namanya adalah Abdul Syam, artinya orang yang menyembah matahari. Nama itu sungguh tidak memiliki makna yang baik. Setelah masuk Islam, beliau kemudian namanya diganti dengan yang jauh lebih baik dan mulia, yaitu Abdurrahman. Abdurrahman adalah artinya apa? Anak-anak ada yang tahu? Artinya adalah Abdul Rahman, abdinya Allah, orang yang menyembah Allah. Yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sangat senang apabila namanya diganti dengan nama Abdurrahman. Oleh siapa yang menggantinya? Yang menggantinya adalah tentunya adalah gurunya beliau. Siapakah itu? Adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah saat dipanggil dengan nama Abu Hurairah, dia tidak pernah marah. Hal ini membuat Abdullah bin Rafi terheran-heran. Kenapa Abu Hurairah tidak marah? Dia pun bertanya, kenapa kamu dijuluki Abu Hurairah? Abu Hurairah lalu bercerita, suatu hari, saat sedang mengembala domba, dia mendengar suara mengeong kucing yang menyedihkan. Meong, meong, meong. Dia pun mencari asal suara itu dan melihat bahwa ada seekor anak kucing yang sendirian. Kucing lucu itu kedinginan di padang rumput. Aduh kasihan, kata Abu Hurairah. Abu Hurairah kemudian mengambil anak kucing itu dan memasukkannya ke dalam lengan bajunya. Anak kucing itu pun tidak kedinginan lagi, bahkan tersenyum lucu. Karena tidak tega melihat anak kucing itu terlantar, Abu Hurairah merawat anak kucing itu dengan baik. Setiap hari ia memberinya makan dan minum. Bahkan anak kucing itu tinggal di kamar Abu Hurairah. Meong, meong, meong. Orang-orang kaget mendengar suara itu. Apakah yang bersuara itu? Tanya mereka. Kedengarannya seperti suara kucing, saut yang lain. Orang pun mencari di mana sumber suara itu. Tetapi mereka tidak menemukan. Mereka lalu berkata, di mana kucingnya? Di mana kucingnya? Ada di kamarku, jawab Abu Hurairah. Apakah anak kucing itu mengeong karena kelaparan? Oh, tentu saja tidak. Kucing itu justru dirawat dengan baik. Abu Hurairah lalu mengajak mereka melihat langsung. Mereka kemudian tersenyum saat melihat kucing yang lucu itu. Mereka kagum dengan sifat penyayang Abu Hurairah. Ternyata lelaki itu seorang yang baik hati. Mereka lalu berkata, kami panggil kamu Abu Hurairah? Abu Hurairah artinya bapaknya kucing. Itu karena dia merawat anak kucing dengan baik. Abu Hurairah setuju saja. Abu Hurairah tak pernah mengurung kucingnya itu di kamar. Bahkan dia kerap membawanya saat mengembala kambing. Sehingga anak kucing itu bisa bermain di alam terbuka. Abu Hurairah suka menaruh anak kucingnya di dahan pohon. Kemudian dia membawa kambing-kambing ke padang rumput. Dipilihnya rumput yang segar dan dimakan kambingnya. Setelah itu Abu Hurairah menurunkan kucing dari dahan, lalu mengajaknya bermain. Hewan lucu itu pun berlari riang gembira. Abu Hurairah sangat sayang dengan kucing. Sama seperti gurunya juga menyayangi kucing. Siapa coba? Anak-anak ada yang tahu? Siapa guru istimewa Abu Hurairah? Beliau adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah rela meninggalkan kampung halamannya agar ia bisa hidup mendampingi
berdampingan dengan Rasulullah SAW di Madinah. Abu Hurairah lalu memeluk agama Islam. Dia belajar Islam langsung dengan Rasulullah SAW. Abu Hurairah menjadi murid kesayangan beliau. Abu Hurairah adalah laki-laki yang tampan. Dia memiliki kulit yang halus dan berwarna putih. Dia juga mempunyai jenggot yang bagus. Pakaiannya terbuat dari bahan kantun dengan penampilan yang sederhana. Tubuhnya pun terlihat agak kurus. Abu Hurairah tidak mempunyai harta kekayaan. Dia juga bukanlah seorang pedagang. Namun Abu Hurairah selalu serius belajar kepada Rasulullah SAW. Abu Hurairah bermukim di teras masjid. Itu karena dia tidak memiliki rumah sendiri. Di sana dia bertinggal bersama ahlu sufa. Siapakah ahli sufa itu? Yaitu orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal. Abu Hurairah bahagia tinggal di sana dan merasa beruntung karena dia bisa sering belajar pada Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah selalu menghadiri khotbah Rasulullah SAW. Dia bahkan senantiasa berada di barisan paling depan. Itu karena dia sangat mencintai ilmu pengetahuan. Semangat belajar Abu Hurairah sungguh luar biasa. Dia seperti tidak pernah merasa lelah. Karena tidak puas jika hanya menghadiri majelis ilmu, dia terus mengikuti kemana Rasulullah pergi. Seluruh kegiatan Rasulullah menjadi ilmu manfaat baginya. Hebatnya Abu Hurairah adalah seorang yang sangat cerdas. Dia mampu menghafal perkataan-perkataan Rasulullah SAW. Dia juga mampu mengingat perbuatan dan keputusan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Abu Hurairah tidak bergantung pada buku catatan. Karenanya Rasulullah SAW memuji kejeniusannya. Mengapa Abu Hurairah cepat memahami pelajaran? Siapa yang tahu? Ini salah satu rahasianya. Karena Abu Hurairah mencintai gurunya. Dia sangat sayang kepada Rasulullah SAW. Abu Hurairah berkata, "Wahai Rasulullah, ketika aku melihatmu, bahagia hatiku. Pandanganku pun menjadi sejuk." Abu Hurairah pernah menangis terisak-isak. Air matanya mengalir dengan deras, bahkan hampir membuatnya pingsan. Ternyata itu karena Abu Hurairah rindu pada gurunya. Nabi Muhammad SAW juga sangat menyayangi Abu Hurairah. Abu Hurairah kerap diberi tugas-tugas istimewa oleh Rasulullah SAW dan selalu diselesaikannya dengan baik. Dia bangga mendapatkan kepercayaan dari sang guru. Rasulullah SAW pun mengizinkan Abu Hurairah terus mengikutinya. Bahkan dibolehkan datang ke rumah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW semakin sering mengajarkan berbagai ilmu pada Abu Hurairah. Jadilah Abu Hurairah sahabat yang paling banyak menghafal hadis, yaitu lebih dari 5.000 hadis. Tidak ada yang bisa menandingi hafalan hadis beliau. Abu Hurairah sangat sibuk belajar. Pagi, siang, dan malam dia terus menuntut ilmu. Dia merasa rugi jika waktu terbuang tanpa belajar. Hingga suatu hari ia jatuh pingsan. Di dekat mihrab masjid, orang-orang pun kaget. Jadi Abu Hurairah jatuh pingsan. Di mana anak-anak? Di dekat mihrab masjid. Mereka berkata, "Apakah Abu Hurairah menjadi gila?" Lalu ada yang berkata, "Mana mungkin jadi gila karena belajar?" Ternyata Abu Hurairah pingsan disebabkan kelaparan. Orang-orang kemudian menolongnya. Mereka membantunya duduk kembali, menyuapkan makanan, juga memberikan minuman. Abu Hurairah pun mengucapkan terima kasih. Setelah tubuhnya kuat lagi, dia kembali belajar. Biasanya orang-orang butuh waktu yang sangat lama untuk belajar pada Nabi Muhammad SAW. Namun lain halnya dengan Abu Hurairah, waktu belajarnya tergolong singkat, yakni hanya 4 tahun. Dia berhasil menjadi sahabat yang paling banyak menghafal hadis Nabi Muhammad SAW. Juga memperoleh banyak ilmu yang bermanfaat.
Itu disebabkan dirinya sangat bersungguh-sungguh saat belajar. Dia tidak pernah bermain-main dalam belajar. Anak-anakku, bagaimana kalau belajar? Apakah kamu bersungguh-sungguh seperti Abu Hurairah? Kalau mulai sekarang, anak-anakku harus selalu bersungguh-sungguh dalam belajar. Oke? Suatu hari banyak orang yang berkerumun di satu tempat. Apakah yang terjadi di sana? Ternyata ada seorang pria sedang berbicara, sedangkan orang di sekitarnya mendengarkannya bicara. Siapakah orang itu? Dia adalah Abu Hurairah. Dia sedang mengajarkan ilmu yang diperoleh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik orang adalah yang belajar dan mengajarkan ilmunya. Itulah pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafatnya yang diamalkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah tidak pelit berbagi ilmu pengetahuan. Karenanya orang-orang berdatangan dari berbagai negeri untuk belajar kepadanya. Karena Abu Hurairah memiliki ilmu yang banyak, orang-orang menjadi kagum padanya. Begitupun Umar bin Khattab. Saat Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, dia berkata kepada Abu Hurairah, "Terimalah jabatan gubernur Bahrain." Abu Hurairah lalu menerima tawaran itu. Meskipun telah menjadi pemimpin, dia tetap hidup sederhana. Dia juga memimpin rakyatnya dengan ilmu yang baik. Itulah sebabnya dia gemar menolong masyarakat. Saat masa jabatannya sebagai gubernur Bahrain telah usai, kekaguman Khalifah Umar bin Khattab kepada Abu Hurairah masih tetap ada. Itu karena dia berhasil memimpin Bahrain dengan baik. Berkat ilmunya dia berhasil menjadikan Bahrain maju. Rakyat Bahrain pun jadi amat menyukainya. Umar bin Khattab berkata kepadanya, "Aku ingin kau menjadi gubernur lagi." Namun Abu Hurairah menolak. Dia tidak mau lagi menjadi pejabat. Bayangkan saja anak-anakku, Bahrain yang mempunyai gubernur yang sangat baik, yang mempunyai ilmu sangat luar biasa, akan pergi meninggalkan mereka. Tentu rakyat Bahrain pun menjadi sedih karena kepergiannya. Lalu apa kegiatan Abu Hurairah setelah dia turun tidak menjadi gubernur? Ternyata Abu Hurairah semakin sibuk dengan kegiatannya yang lebih jauh banyak memberikan manfaat kepada banyak orang, yaitu menjadi guru yang semangat di dalam mengajar. Dia menyebarkan semua ilmu yang diperolehnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir hayatnya. Beliau wafat di Madinah dan dimakamkan di Baqi pada tahun 59 Hijriah. Umat Islam pun berduka cita sangat mendalam karena kehilangan ilmuwan yang sangat hebat. Abu Hurairah dikagumi karena semangatnya belajar. Itulah sebabnya kenapa orang yang berilmu banyak dikagumi orang. Wahai anak-anakku, pergunakanlah waktumu yang masih panjang ini untuk mencari ilmu sepuas-puasmu. Kelak di kemudian hari ada waktunya engkau harus mengajarkan ilmumu kepada sesama untuk berbagi, untuk menjadi orang yang berguna. Sebaik-baik orang adalah orang yang berguna untuk sekelilingnya, untuk bangsanya, masyarakatnya, bahkan negaranya. Dan yang lebih utama adalah bagi agamanya. Jangan lupa, ini adalah pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sangat-sangat mencintai kita sebelum beliau meninggal. Beliau berkali-kali mengingat-ingat, umatku, umatku. Beliau juga akan menunggu kita di telaganya, di telaga yang indah. Beliau akan menunggu kita, kita yang tidak pernah melihat, kita yang tidak pernah hidup dengan Rasulullah. Kitalah yang akan ditunggu. Yang paling utama, kita harus melakukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Anak-anakku, kali ini kita berbicara tentang sahabat siapa tadi? Abu Hurairah.
Lain kesempatan kita akan mendengarkan lagi tentang sahabat beliau yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.